Dan sekarang makin gencar untuk kampanye bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Saudara-saudaraku yang di Indonesia, jawab sajalah. Ya bagaimana? Saya juga bukan Tuhan atau apalah, jawab aja, yang penting selesai urusan dengan يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير الخلق جميعا له أعلى المناصب والمراتب صلاة الله سبحان Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu semua yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan siang hari ini saya akan membuka sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana seorang pendeta ya itu mengatakan bahwasanya orang tidak pernah ada sejarahnya ya orang-orang Kristen khususnya para pendeta itu berdebat dengan umat muslim itu dapat menang. Itu memang terbukti, memang iya, tidak pernah ada sejarahnya orang Kristen itu menang berdebat dengan umat muslim, itu tidak pernah ada sejarahnya. Karena apa? Mereka itu mengimani dari segala sesuatu apa yang dibuat-buat oleh manusia, ya, kitab suci yang dibuat oleh manusia, sehingga ketika diperdebatkan tidak pernah dapat menang kaum muslimin. Itu memang benar gitu. Oke, demikian kaum muslimin videonya. sama tubuhnya, tubuh manusia. Dia mengambil jasmani manusia 9 bulan 10 hari baru lahir. Tidak dikandung 7 hari langsung lahir. Apakah Tuhan sanggup melakukannya? Sanggup melakukannya. Masa nggak percaya juga? Ada yang bertanya kepada saya, kenapa Tuhan kok disalib? Yang disalib itu manusia, yaitu Yesus. Saudara-saudara, apakah Yesus mengaku sebagai Tuhan? Ini pertanyaan-pertanyaan yang selalu mereka ungkapkan di media sosial, dan sekarang makin gencar untuk kampanye bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Saudara-saudaraku yang di Indonesia, jawab sajalah. Ya bagaimana? Saya juga bukan Tuhan atau apalah, jawab aja, yang penting selesai urusan dengan mereka itu. Sebab kalau kita debat dengan mereka, selalu mereka mencari pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan ketuhanan Yesus. Atau ya bagi kamu bukan, bagi saya Yesus selama-lamanya dia adalah Tuhan. Karena pengalaman pribadi, karena hidup saya penuh dengan kemuliaan Tuhan, bilang gitu aja gitu. Aduh. Kalau debat dengan mereka, kalau Anda dari Kristen, ya kalian kalah. Apalagi kalau kenabian Maman nggak dicari, ini nggak usah lah, orang-orang sinting, sing waras ngalah.
Orang Jawa bilang, yang waras kalah. Makanya salam waras, salam sadar. Saudara-saudara, akulah dia, Sinting. Yang kalian tunggu-tunggu itu, yang kalian katakan itu bukan, tetapi pengakuan Yesus sendiri, akulah Sinting. Gila total. Karena saya sudah berhasil menjadi penista agama Arab. Saya sudah dipenjarakan dan divonis oleh hakim 4 tahun sebagai bukti saya ini penista agama. Lalu untuk apa lagi saya masuk penjara lagi? Udah terbukti kok. Ngapain saya mau dihukum lagi? Nggak perlu bukti lagi, sudah terbukti. Nggak diperlukan lagi bukti-bukti itu. Amin. Orang Buya Syakur aja ngaku kok. Kalau dia di Amerika habis itu, penjara seumur hidup sampai mati. Lato-lato. Iya, kok larinya ke sana sih? Bahwa Yohanes 13 ayat 13, ya, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Si Hani Kristianto mau debat dengan saya dan dia mau datang ke Los Angeles untuk bertemu dengan saya dan berdebat, ngomong yang benar-benar. Mari kita surgakan Indonesia dengan mendukung 23 juta. Dan berdebat, ngomong yang benar-benar. Lu mah bukan lawan gua nih, Kristianto. Panggil Pak Kiai Mo. Ngaku kok. Kalau dia di Amerika habis itu, penjara seumur hidup sampai mati. Lato-lato. Iya, kok larinya ke sana sih? Bahwa Yohanes 13 ayat 13, ya, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Si Hani Kristianto mau debat dengan saya dan dia mau datang ke Los Angeles untuk bertemu dengan saya dan berdebat, ngomong yang benar-benar. Lu mah bukan lawan gua nih, Kristianto. Panggil Pak Kiai Mo. Ya, saya mau Ketua Majelis Ulama Indonesia. Ya, saya mau dia. Atau Ketua Muhammadiyah Indonesia. Nah, itu baru lawan yang ini, lawan yang seimbang. Jangan kamu itu manusia gembel, pengumpul donasi, cari makan untuk lato-lato, datang ke Agustan, Alkitab tinggal sampul, Agustan lumpuh total gara-gara kentutin bungkus Alkitab, sampul Alkitab. Nalo malu, lu mau ngomong apa saja,
Katanya nggak ada Alkitab di dalamnya. Kok nggak ditangkap? Hani Kris, ya, tanya lo, jangan debat sama saya. Mungkin Bohong. Yang bener. Orang yang berdusta itu adalah orang yang hidup di dalam kegelapan, yang tidak pernah orang lain tahu, dan dia menyampaikan berita hoax, berita bohong. Orang lain nggak tahu, cuma dia yang tahu. Nah, dia berbohong kepada orang lain. Gimana itu, Jokter? masukkan ke dalam penjara. Yep. Untuk setuju, yes, walaupun nggak berani ngomong. Berjumpa dengan saya, Pendeta Yakub Sulistyo. Kali ini saya membuat video yang saya beri judul Kristen selalu kalah tetapi ngotot. Untuk setuju, yes, walaupun nggak berani ngomong. Nah, siapa yang selalu kalah dan siapa yang ngotot? Dalam masalah apa kok selalu kalah tetapi ngotot? Nah, yang saya maksud dalam judul ini adalah pendeta-pendeta Kristen yang jika berdiskusi, atau untuk bahasa yang lebih serunya adalah berdebat, khususnya perdebatan masalah ketuhanan, saya menilai pendeta-pendeta Kristen tidak pernah menang, alias kalah bin knockout atau KO dalam istilah tinju, jika berdiskusi atau berdebat dengan teolog Islam. Untuk setuju, yes, walaupun nggak berani ngomong. Namun anehnya tetap ngotot dan tidak berani mengakui kesalahannya. Dan dalam pandangan saya, hal ini sebetulnya sangat memalukan. Sebetulnya, hal itu bukan dikarenakan pendeta-pendeta Kristen itu bodoh, sama sekali tidak. Melainkan karena mengungkapkan kebenaran dari terjemahan kitab yang tidak benar. Ngaku kok. Kalau dia di Amerika habis itu. Penjara seumur hidup. Saudara-saudaraku yang di Indonesia, jawab sajalah. Ya bagaimana? Saya juga bukan Tuhan atau apalah, jawab aja, yang penting selesai urusan. Yaitu dari terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia yang menerjemahkan nama diri Tuhan yang disembah oleh bangsa Yahudi dan sesembahannya para nabi yang bernama Yahweh telah diterjemahkan menjadi 4, yaitu 2 sebutan dan 2 nama, yaitu Tuhan huruf besar semua dan Allah huruf besar semua di kitab Perjanjian Lama, dan Tuhan hanya T-nya saja huruf besar dan Allah hanya A-nya saja huruf besar dalam Perjanjian Baru. Contohnya yang pertama, nama Yahweh diterjemahkan menjadi Tuhan huruf kapital semuanya, di mana kata Tuhan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu bukan nama, melainkan sebutan, karena tidak ada Tuhan bernama Tuhan. Di dalam kitab Yesayahu atau Yesaya 42 ayat yang ke-8, yang dalam bahasa aslinya yaitu bahasa Ibrani berbunyi Ani Yahweh Husmi Ufodil akhir lo aten utilatilap silim, yang seharusnya berbunyi Aku Yahweh, itu namaku, dan aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain dan pujianku kepada patung. Namun oleh Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia diterjemahkan Aku ini Tuhan huruf besar semuanya, itulah namaku, aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyhuranku kepada patung. Nah, di ayat tersebut Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia telah mengganti nama Yahweh yang adalah proper name diubah menjadi sebutan, yaitu Tuhan huruf kapital semua.
Padahal proper name atau nama diri seharusnya tidak bisa diterjemahkan dan tidak ada Tuhan yang bernama Tuhan. Mau Tuhan huruf besar semua maupun Tuhan hanya T-nya saja huruf besar. Karena tidak ada orang berdoa, ya Tuhan huruf besar semua. Tidak pernah ada. Contoh nama diri yang tidak boleh diterjemahkan adalah saat para mahasiswa membuat skripsi, tesis, atau disertasi, saat mengutip sebagai objek maupun logjit maupun daftar pustaka dalam karya tulisnya, nama penulis yang dikutip dari buku karya tulisnya sebagai narasumbernya tidak boleh atau dilarang mengubah maupun menerjemahkan. Namun apa yang telah dilakukan oleh Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia seolah tidak merasa bersalah dan dianggap tidak bermasalah. Padahal jika berdiskusi telah terbukti menyebabkan kekalahan telak seperti judul video ini. Jadi judul video ini tidak mengada-ada. Itu yang pertama. Di mana nama Yahweh diubah menjadi TUHN huruf besar semua. Yang kedua, nama Yahweh oleh Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia diterjemahkan menjadi Allah, ALLAH, huruf kapital semuanya. Padahal Allah itu nama sesembahannya umat Islam yang harus kita hargai dengan tidak disebut-sebut dalam kekristenan. Karena antara Kristen dan Islam memang berbeda, totally different. Nanti saya tunjukkan bedanya. Tapi kan bukan berarti perbedaan itu berarti bermusuhan. Saya dan pemirsa juga beda. Beda kulit, beda wajah, beda silsilah, beda rambut, dan sebagainya. Tetapi kan saya dengan saudara tidak saling bermusuhan. Dan saya punya banyak sahabat dari Islam, tetapi orangnya baik-baik. Tutur katanya sopan dan tidak brutal seperti kaum radikalis yang justru merusak agama Islam yang katanya rahmatan lil alamin. Nih, satu bukti nama Yahweh diganti menjadi nama diri sesembahannya umat Islam, yaitu ALLAH huruf besar semuanya. Untuk setuju, yes, walaupun nggak berani ngomong. Nah, demikian tadi kaum muslimin ya, pengakuan jujur dari seorang pendeta senior ya. Karena apa? Bukan hanya pendeta ini saja yang mengatakan itu. Bahkan Saifuddin Ibrahim sendiri pernah mengatakan bahwasanya orang Kristen berdebat dengan umat muslim tidak akan pernah menang. Gitu. Saifuddin sendiri pernah mengakui hal itu, tidak akan pernah menang mereka berdebat dengan umat muslim. Oleh karena apa? Mereka mengimani dari segala sesuatu ajaran yang bukan datang dari Allah, yang diajarkan melalui para nabi, lisan para nabi, melainkan mereka berkata-kata, mereka melakukan segala sesuatu ritual-ritual yang dibuat oleh manusia, bukan ajaran dari para nabi yang Allah perintahkan melalui para nabi, gitu ya. Jadi kalaupun mereka kalah ya wajar saja, karena mereka mempunyai keimanan buta. Sesungguhnya mereka tidak mau kritisi ayat-ayat kitab mereka sendiri dan tidak pernah membaca isi kitab mereka sendiri. Mereka hanya membaca sepotong-sepotong lalu mereka imani. Padahal segala sesuatu apa yang menjadi informasi di dalam Bible itu sendiri ya, tidak ada indikasi kalau Yesus itu adalah Tuhan, melainkan hanyalah seorang nabi saja menurut pengakuannya dan menurut orang-orang yang hidup sesamanya. Bahasanya Yesus itu hanyalah sebagai seorang nabi dan rasul. Itu tertulis di dalam Ibrani ya, dan juga tertulis oleh ucapannya sendiri ya. Oleh ucapan Yesus itu sendiri. Nah ya, jadi apa yang menjadi keimanan mereka
buta kaum muslimin. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya Review Desain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير